Iya itu bener. Saya tuh kalau melihat mereka hanya bisa menunduk sambil istighfar. Itu membandingkan waktu zaman itu kan nabi-nabi. Masya Allah. Lagi Nabi Yusuf sudah. Masya Allah. Mas Arab nengen di. Assalamualaikum. Insyaallah. Ini di Museum Wahyu, di Ma'rad Wahyu, kita sebut dengan Wahyu. Museum Wahyu dikarenakan kita sekarang berada di kaki Jabal Nur, yang mana di atas sana ada gua Hiro. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama kali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karenanya kita sebut Museum Wahyu, yang mana kita akan belajar bersama bagaimana wahyu turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para nabinya, dari Nabi Adam alaihissalam. 3 real. Madu. Berarti senilai berapa? 3 kali 5.000 lah, sekitar 15.000 kurang. Lagi ada di toko souvenir. Toko souvenir apa ini namanya? Museum Wahyu. Kita di Museum Wahyu tidak boleh mendokumentasikan, tapi kalau di toko souvenirnya boleh didokumentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru saja memasuki Museum Wahyu yang terletak di bawah kaki gunung, di bawah Jabal Nur. Di mana Jabal Nur? Di sebelah sana Jabal Nur, dan di sini museumnya. Untuk bisa akses museum ini kamu membayar 15 rial. Bisa terima rupiah juga sih kalau misalnya kamu kehabisan rupiah. Dan saya agak lupa tadi durasi waktunya berapa, tapi karena kita mengunjungi ke suatu ruangan kemudian ada visualnya berupa layar dan juga ada 3 dimensinya. Tapi sayang kita tidak boleh merecord itu ya, karena kekayaan intelektual juga ya, kita harus menghargai. Namun tadi di awal saya sempat merecord awal-awalnya, jadi supaya kamu ada bayangan bagaimana Museum Wahyu ini di dalamnya seperti apa. Kenapa namanya Museum Wahyu? Karena di museum ini menjelaskan tentang wahyu-wahyu dari beberapa nabi. Yang pertama adalah Nabi Nuh, kedua Nabi Ibrahim, Nabi Isa, kemudian Nabi Musa, dan yang terakhir Rasulullah SAW. Ada sekilas, itu sebenarnya sekilas banget sih, 5 tentang wahyu, 5 wahyu nabi yang dijelaskan di dalam museum ini. Wah, cahayanya bagus banget, Masya Allah. Nah, itu dia. Beberapa hari yang lalu saya habis naik ke Jabal Nur, sehingga saya merasakan sesuatu yang berbeda ketika ada penjelasan tentang Jabal Nur sendiri. Karena memang sebelum kesini, semenjak di Indonesia, saya sudah ada nawaitu untuk hiking di Jabal Nur, seperti itu. Apalagi nih kira-kira yang mau kamu ketahui? Saya rasa cerita tentang museum ini itu aja sih. Ini nih, saya mau cerita bahwa tadi yang menjelaskan adalah orang Indonesia, jadi tenang aja. Nanti akan dijelaskan menggunakan bahasa Indonesia oleh guide di sini. Dan sebenarnya waktu di-translate di awal-awal itu menggunakan bahasa Inggris sih. Suaranya bahasa Arab, kemudian translate-nya bahasa Inggris. Kemudian di diorama atau visual yang terakhir itu subtitlenya menggunakan subtitle Indonesia, tapi juga tetap dijelaskan pakai bahasa Indonesia juga sama guide-nya. Jadi nggak usah khawatir kalau kamu misalnya, ini nanti bahasanya apa, ntar aku nggak ngerti, ya nggak usah khawatir. 15 rial kalau dirupiahkan berapa ya? Tinggal kamu kali sendiri aja ya, 15 kali kurang lebih 4.200 sampai dengan 4.500 tergantung harga rialnya. Dan ini saya berkunjung di tahun 2023, Maret 2023. Dan beberapa waktu yang lalu, waktu museum ini launching, itu sempat gratis. Tapi kebetulan kami datangnya pas udah bayar, jadi ya wes lah nggak apa-apa. Untuk sebuah ilmu 15 rial itu adalah, saya rasa tidak terlalu mahal ya. Dan saya sempat menyatat beberapa, nanti akan saya share juga di bawah ini ya, tentang info-info yang belum saya sampaikan.
Kalau kamu masuk ke sini, ibaratnya kamu udah tahu tentang cerita sorry. Kalau kamu sudah masuk ke sini, berarti kamu sudah belajar sedikit tentang cerita nabi-nabi. Ya, manfaatnya apa? Pertama, kamu bisa nyeritain ini buat anak-anakmu. Yang kedua, kamu akan bertambah wawasan keislamannya. Masya Allah. Tentu saja wawasan keislaman itu bukan tanpa bukan sesuatu yang sia-sia. Pasti kamu akan bisa mengambil hikmahnya ya. Jadi datanglah ke museum-museum yang ada di Arab dan belajar. Seperti yang wahyu yang turun dari gunung itu. Sebenarnya bukan belajar sih, tapi ikra. Bacalah. Padahal Rasulullah itu sebenarnya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi Masya Allah, berkat seizin Allah, beliau bisa mengerti maksud itu dan terukir di dalam hatinya. Masya Allah. Ada info yang kelupaan bahwa di museum ini tuh juga ada toko souvenirnya. Tentu saja ya, yang namanya suatu tempat wisata harus ada namanya toko souvenir. Cuma menurut saya toko souvenirnya itu so hal mahera, so ekspensif. Jadi saya memutuskan untuk melihat saja dan tidak membeli sama sekali karena emang sayang kalau beli souvenir dengan harga segitu. Tapi memang uniknya orang-orang yang jaga di toko souvenir itu semua ngomongnya tuh cantik banget. Nanti saya sertakan juga videonya ya tentang bagaimana mereka menawarkan dagangannya di toko souvenir itu. Silakan bagus. Orang Arab pandai berdagang. Sudah nggak bisa packingnya bang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.